Dua kejadian teror pada bulan ini menunjukkan kaum milenial menjadi sasaran empuk indoktrinasi terorisme. Pola rekrutmen saat ini berkembang menjadi lebih terbuka menggunakan ruang publik seperti sekolah, kampus, perkumpulan kegiatan-kegiatan keagamaan hingga media sosial. Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Intelijen Negara RI periode 2015-2016 ada Pak Sutioso dan Mas Ridwan Habib, Direktur The Indonesia Intelligence Institute. Halo, selamat malam Pak Sutioso, Mas Ridwan. Selamat malam, ya. Iya, saya ke Bang Yos dulu. Ya, Bang Yos, apa komentar Bang Yos soal aksi terorisme yang dilancarkan oleh ZA kemarin di Mabes Polri? Ya, saya mengamati ya dari rekaman di televisi tentunya ya, aksi Makassar maupun yang terakhir kemarin Mabes Polri itu mengesankan bahwa pelaku ini sangat amatiran ya, konyol gitu. Karena begini, ciri serangan teroris yang profesional itu adalah dilakukan secara mendadak ya, mendadak dalam arti kita nggak sangka gitu. Kita ini semuanya termasuk aparat, karena dia sangat merahasiakan hari H janjinya itu dirahasiakan. Lalu serangan itu juga cepat, singkat dan dahsyat gitu, tapi dalam arti kata mengejutkan gitu, luar biasa. Dan selalu menimbulkan dampak yang sangat mengerikan. Artinya itu banyak yang tewas, lalu kerusakan-kerusakan yang begitu hebat gitu kan. Itulah yang biasa dilakukan di Suriah, di Afghanistan, juga di Indonesia itu bom Bali, yang pengebom Marriott, itu tipe yang profesional itu. Jadi kalau yang kemarin, apalagi yang Polri, ya, yang pertama dia bisa masuk dengan pakaian, dia pakai jilbab gitu. Itu sudah ciri-ciri yang harus dicurigai sebenarnya oleh aparat. Karena itu sayang sekali kalau bisa sampai masuk ke halaman Mabes itu, ya ini perlu dievaluasi memang. Ya, bagaimana bisa lolos orang yang lolos itu. Biasanya kalau profesional dia akan menyamar misalnya sebagai PNS Polri gitu kan, itu jadi tersamar. Setelah dia bisa masuk juga gayanya itu aneh aja, jalan sana jalan sini ya, tercover apapun ya di medan yang sangat terbuka gitu, sehingga mudah sekali dilumpuhkan. Itu yang terjadi gitu. Jadi itu dapat, tapi dari dua aksi itu ada kesamaannya gitu. Di mana kesamaannya? Kesamaannya memberikan kesan bahwa para pelaku ini hanya ingin cepat mati aja gitu. Saya kira itu adalah hasil indoktrinasi para teroris yang sudah dalam masuknya. Bahwa ya kalau mati dengan melakukan kegiatan seperti itu mati syahid gitu. Dan langsung masuk surga. Dan di sana hidup dengan segala kecukupan. Kira-kira terbiusnya seperti itu gitu. Jadi kesamaannya itu di situ gitu. Nah ini biasanya para pelaku seperti itu terobsesi dari narasi-narasi yang dibuat oleh para teroris ya, yang tentunya senior kan, baik melalui ceramah-ceramah maupun melalui medsos sekarang ini gitu. Nah itulah hasilnya gitu. Dan biasanya juga kenapa milenial yang jadi sasaran, karena milenial ini kan masih semangat ya, lalu di sininya itu masih labil gitu kan, masih bisa diisi oleh doktrin-doktrin yang bisa membius dia. Saya kira kayak begitu kan. Nah ini makanya milenial menjadi sasaran. Gitu. Artinya? Sementara kesan saya seperti itu ya. Bang Yos berkomentar bahwa kejadian kemarin dilakukan oleh teroris atau pelaku teror yang tidak profesional. Kalau saya ke Mas Ridwan sebagai peneliti soal terorisme, apakah Anda setuju dari penelitian yang Anda lakukan bahwa ini dilakukan oleh orang yang tidak profesional, tapi kita tahu juga faktanya bahwa pelaku teror ZA ini membawa senjata. Apakah ada perbedaan antara gaya teror mungkin JAD atau yang berafiliasi dengan ISIS dengan kelompok teror sebelumnya, ada Jamaah Islamiyah? Ya memang perbedaannya nyata ya, Dea ya. Kalau di era Jamaah Islamiyah, bagaimana dikatakan Jenderal Sutioso tadi, semuanya di planning dengan baik.
ada perencanaan, ada siapa yang membeli bahan peledak, siapa yang mencari safe house, siapa yang mencari mobil, dan seterusnya itu di-planning dengan baik. Sementara di era ISIS, 2015 ke atas, mereka menggunakan sistem yang disebut dengan franchising teror. Yang penting adalah ideologinya disebar semaksimal mungkin dengan berbagai channel. Dan tidak peduli siapapun, tidak harus kenal, asalkan dia percaya dengan ideologi itu, maka dia boleh melakukan aksinya. Ini yang disebut dengan sistem franchising teror. Dalam teori kontra intelijen ini sekarang sedang dipelajari. Ini yang sedang jadi paradigma utama yang harus kita hadapi. Dengan sistem seperti ini, komunitas intelijen menjadi lebih sulit mendeteksi. Kalau dulu di era mungkin Jenderal Sutiyoso masih aktif, dengan melakukan penggalangan, kita bisa tahu sel itu bergerak kemana. Siapa leadernya, bisa didetek. Tapi sekarang dengan media sosial, siapapun bisa mempelajarinya. Tidak perlu berkenalan dengan orang atau tokoh yang sentral yang kemudian diamati. Mereka bisa mempelajari itu secara mandiri. Kita ingat kasus misalnya Dita dan Siska. Itu adalah 2 milenial yang pada 2018 mereka melakukan penyerangan di Makobrimob. Karena simpati dengan kasus kerusuhan Makobrimob yang ada napi teroris menyerang polisi itu. Dia terbang jauh-jauh dari Jawa Tengah, membawa gunting dengan niat untuk menusuk polisi. Tidak ada yang memerintahkan. Tetapi karena dia simpati, dia membaca media sosial kelompok ini, dia membaca narasinya, lalu kemudian tergerak untuk itu. 2 anak ini sekarang sedang menjalani proses deradikalisasi oleh BNPT. Mungkin kapan-kapan CNN juga bisa mengundang untuk bisa didengar langsung bagaimana mereka mulai terradikalisasi. Jadi inilah tantangan yang menurut saya jauh lebih sulit bagi adik-adik komunitas intelijen muda hari ini dibandingkan di era waktu Jenderal Sutiyoso masih aktif. Karena pola pergeseran terorismenya berbeda sekali. Pola pergeseran terorismenya begitu terasa, tadi Mas Ridwan Habib menyatakan seperti itu. Bang Yos, kalau Bang Yos sendiri ini kan bertugas sebagai Kepala BIN RI 2015 hingga 2015 hingga 2016. Apakah tantangan ini semakin berat kalau Bang Yos prediksi? Maaf ya kok, hilang sama sekali. Halo. Ya. Halo, oke. Baik, Bang Yos. Bisa Bang Yos? Apakah bisa jelas mendengar suara saya? Ya, oke. Bang Yos, tadi Mas Ridwan menyebutkan bahwa sekarang tantangannya ketika kita harus meringkus pelaku teror ini jauh lebih sulit karena indoktrinasinya begitu kencang, ada franchising teror yang tadi disebutkan. Kalau dari Bang Yos sendiri sebagai Kepala BIN 2015 hingga 2016, apakah memang sesulit itu untuk bisa mengurangi potensi keterlibatan anak muda dalam melakukan teror? Ya, kalau dulu itu penggunaan medsos itu belum intens sekarang ya. Belum intens sekarang. Kalau sekarang itu intens, gitu kan. Dan memang ya para teroris ini, apalagi yang profesional itu ya, saat dia itu merencanakan ya, mereka berkomunikasi satu sama lain bisa kita deteksi. Tapi pada saat hari H dan melakukan aksi, di mana dan kapan, mereka nggak hubungan lagi ya. Mereka biasanya ketemu face to face, itu kesulitannya di situ. Namun demikian, memang yang kita harus waspadai adalah kenapa sih kok pakai perempuan misalnya umumnya. Jadi karena perempuan ini kan terkesan ya, orang lihat perempuan cepat gitu, kan, ini ya, penuh kasih sayang, lembut, anti kekerasan gitu kan. Kita nggak curiga gitu, jadi murni dia untuk kamuflase saja sebenarnya, untuk mengelabui kita. Kalau laki-laki penampilan garang gitu, kita mungkin dulu apalagi jenggotan gitu. Tapi kalau perempuan terkesan begitu. Nah, itu perempuan. Kenapa milenial yang saya katakan tadi ya karena masih labil kan, mudah dimasukkan narasi-narasi yang membius dia gitu kan. Udah hidup susah katanya, kalau perangan ini berhasil juga hebat, langsung dapat pahala, tapi kalau mati pun saya langsung ke surga. Jadi terbius seperti itu orang, sehingga apa yang perlu kita lakukan sebenarnya, kita sekarang harus melakukan operasi namanya brainwash. Di otak harus bisa dilakukan oleh aparat operasi.
ya, karena virus tadi harus di-counter bahwa itu keliru. Aksi teroris itu bukan masuk surga, masuk neraka nanti kamu kan gitu kan, nggak. Itu kan nggak mungkin bisa disampaikan oleh aparat intelijen, oleh aparat polisi atau TNI gitu. Jadi oleh para ulama yang harus dipastikan. Dan saya juga sebenarnya ingin ya, media itu ada partisipasi gitu loh dalam konteks ini ya, dalam konteks Demos itu. Buat ceramah-ceramah agama itu jangan itu saja gitu kan. Sekarang yang relevan itu mengangkat masalah terorisme gitu kan. Untuk mengatakan gitu kepada para milenial dan masyarakat secara umum ini bahwa aksi seperti itu adalah aksi konyol gitu kan. Itu alamatnya ke neraka bukan ke surga gitu. Nah, operasi seperti itu nggak pernah dilakukan. Dan jaringan teroris itu tidak kecil. Persentasenya kecil, tetapi kalau dikalikan 270 juta juga banyak juga. Umumnya adalah para simpatisan ISIS ya. Ada yang sudah berhasil bergabung di Suriah sana, ada yang tidak bisa karena banyak kesulitan kan. Banyak kendala, masalah paspor, lalu kendala pemberangkatannya semakin sulit setelah tahu mereka pada bergabung. Nah, sekarang ini jumlahnya tidak sedikit ada di tanah air. Yang kedua yang paling berbahaya adalah yang sudah dari Suriah, yang sudah hancuran sudah kalah, mereka pada pulang ke negara masing-masing termasuk di Indonesia. Dan mereka itu bawa anak, istri, dan anak-anak dia itu dari kecil sudah terindoktrinasi secara kuat gitu tentang terorisme. Sekarang ada bermain-main sama anak kita gitu. Nah, oleh karena itu tidak mungkin kalau kita dalam memerangi terorisme seakar-akarnya hanya menyandarkan kepada aparat. Sekalipun digabung TNI, Polri, dan intelijen itu masih jauh dari perbandingan dengan jumlah rakyat kita. Nah gitu. Padahal mereka tersebar di mana-mana. Teroris baik yang lulusan Syria yang punya kemampuan hebat, ya pokoknya kemampuan menyerang, merakit bom, ya udah terindoktrinasi secara kuat. Sekarang ada di tengah-tengah kita. Nah, ini juga menyangkut undang-undang kita yang sangat lemah. Saya sudah cek itu negara-negara lain. Undang-undang anti teroris itu paling lemah itu kita gitu kan. Saya memberikan contoh Malaysia aja, tetangga kita. Kalau ada teroris pulang dari Suriah itu langsung masuk penjara, dia udah pasti itu. Udah di penjara, begitu keluar pun masih dikasih peneng kakinya gitu. Untuk dimonitor keberadaan dia di mana. Baik. Karena undang-undang kita mengatakan dia beraksi di orang lain, di negara lain, maka tidak bisa kena hukum kita. Dan dia sekarang ini telah melakukan mungkin kolaborasi ya antara simpatisan yang belum sempat berangkat dan yang sudah berangkat. Jadi ini masalah serius maksud saya gitu, tidak bisa kita diam saja. Harus ada operasi yang sistematis dan terencana dengan baik. Baik. Kita akan bahas soal operasi sistematis yang terencana dengan baik. Jangan kemana-mana, sesaat lagi CNN Indonesia Connected masih akan berbincang dengan Bang Yos dan Mas Ridwan soal bagaimana penanganan terorisme di tanah air. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected. Kita masih melanjutkan dialog bersama Kepala Badan Intelijen Negara RI periode 2015-2016, Sutioso, dan Ridwan Habib, Direktur di Indonesia Intelligence Institute. Tadi kita sudah mendengarkan komentar dari Bang Yos soal bagaimana penanganan terorisme di tanah air dan perlu ada kerjasama yang sistematis dan terstruktur. Saya ke Mas Ridwan, apakah Anda sejauh ini melihat bahwa pemerintah Indonesia sudah menyusun regulasi dan juga melakukan implementasi dari regulasi-regulasi tersebut sehingga hal-hal seperti ini bisa dikurangi atau potensi terorisme bisa dikurangi di tanah air? Ya, saya setuju 100% ya dengan yang disampaikan Bang Yos tadi ya. Kalau hanya mengandalkan aparat keamanan, apalagi TNI, Polri saja, atau ditambah BNPT sekalipun, melawan ideologi yang menyebar dengan sangat cepat di media sosial, pasti tidak akan terkejar. Jadi yang harus bisa dilakukan, ini harus melakukan yang disebut dengan total warfare. Yakni dikeroyok bareng-bareng, masalah terorisme ini dikeroyok bareng-bareng. Ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Sosial, dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat tadi yang sampaikan Bang Yos, influencer-influencer di media sosial. Di YouTube misalnya, kita punya Deddy Kobuse, kita punya Atta Halilintar, kita punya Ria Ricis,
Kemudian ustadz-ustadz muda yang sangat terkenal banyak sekali. Ada Ustazah Okistiana Dewi, ada macam-macam. Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Adi Hidayat, banyak sekali. Kenapa mereka ini tidak digalang oleh pemerintah, oleh BNPT misalnya, atau oleh ya, taruhlah Kementerian Agama bikin acara, bikin konten di channel mereka misalnya. Untuk bilang bahwa kepada milenial, subscriber mereka yang jutaan itu, nyatakan bahwa bom bunuh diri itu haram. Bom bunuh diri itu masuk neraka seperti kata Bang Yos tadi. Bukan sebuah kemuliaan gitu loh. Karena kalau tidak kita lawan sekarang, ini akan menjadi glorifikasi. Apalagi video yang beredar terakhir Zakia penyerang Mabes Polri itu beredar sangat cepat di media sosial. Bayangkan kalau itu kemudian dilihat oleh laki-laki anggota kelompok ini yang ideologinya sama. Dia melihat wanita ditembak seperti itu, pasti akan terpicu emosinya. Dan malu juga gitu loh. Wanita aja berani, masa laki-lakinya nggak berani? Itulah yang kemudian kita ingatkan bahwa dalam durasi waktu ke depan, situasi keamanan kita ini merah. Saya tadi sempat berkomunikasi dengan staf khusus Menteri Agama, saya usulkan untuk ibadah perayaan Minggu Paskah, dengan hormat kami usulkan bagaimana jika online saja. Demi menjaga keamanan bersama, barangkali nanti juga bisa didengar di paroki atau romo-romo yang mengurusi ini. Karena kita khawatir aksi kemarin di Makassar, itu saya hakul yakin menginspirasi Zakia. Ketika dia melihat aksi Makassar, dia melihat itu sebuah heroisme ya. Bagi kelompok ini heroisme loh. Bagi kelompok ini, bagi kita yang normal, ini adalah sesuatu yang konyol. Konyol, ridiculous, bodoh gitu ya. Tapi bagi kelompok ini sesuatu yang mulia. Nah, ini yang kemudian ditiru oleh Zakia dengan nekat membawa airsoft gun ke Mabes Polri. Nah, kita jangan sampai ada yang meniru Zakia ke depan gitu dia. Harus segera diantisipasi. Artinya saat ini Mas Ridwan menilai bahwa sinyal keamanan tanah air merah. Saya terakhir ke Bang Yos, singkat saja Bang Yos, bagaimana saran dari Bang Yos kepada pemerintah dan juga masyarakat tentunya dalam menyikapi potensi adanya susulan teror misalnya? Tadi sudah singgung Pak Ridwan ya, bahwa teroris ini harus kita tempatkan sebagai musuh bersama. Di dalam intelligence community yang saya ikut, ya, rapat di Singapura, di Beijing, di Amerika itu kan, itu sudah ditempatkan bahwa teroris itu adalah musuh dunia gitu, dunia gitu. Tetapi apakah di negeri kita sudah seperti itu? Aku belum melihat itu karena partisipasi masyarakat itu masih minim. Nah inilah yang harus dilakukan, masyarakat harus diajarin bagaimana melihat indikasi-indikasi yang ada, keanehan-keanehan yang nggak lazim. Misal bom Bali ya, setelah diusut oleh polisi, kemudian ketemu rumahnya dan digrebek di situ, rakyat dan tetangga-tetangganya pada lihat di rumah itu kan, pada bergumam nih, waduh, aku curiga dari dulu, sama tetangga kita udah telat ngomong kayak gitu. Mestinya dari awal dia segera melapor ke aparat. Paling tidak ke RT, ke RW yang paling dekat lah, RT RW harus segera lapor ke aparat. Cek saja. Ya orang pendatang posisi itu nyewa kok tidak pernah dia melihat dengan keluarga dan mencurigakan, melapor itu antara lain. Ya. Dan yang kedua, pemerintah ini memang perlu mengevaluasi undang-undang tentang anti teroris kita itu. Saya bisa itu paling lemah. Saya sudah pelajari yang di Eropa kayak apa, di Amerika kayak apa, tetangga kita Malaysia aja adil banget memperlakukan teroris. Nah kita itu tadi orang-orang bergabung ISIS di Suriah ya, punya kemampuan merakit, menyerang, endokrin secara kuat satu keluarga dengan anak istrinya. Sekarang berkeliaran di sebelah kita bagaimana kan gitu kan. Apalagi dia kalau link up dengan para simpatisan ISIS yang belum sempat berangkat. Jadi kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu sekali lagi harus dan satu operasi. Pertama adalah Arislan tadi juga setuju itu. Ada brainwash, cuci otak gitu. Jadi indoktrinasi yang diberikan teroris ini pada ceramah maupun medsos kita counter gitu. Terutama di televisi-televisi. Janganlah kalau mimbar agama itu
paling dengar itu aja isinya. Sekarang isi yang relevan itu gitu untuk mengcounter doktrin teroris. Kan Baik. mati seperti itu membunuh orang lain tidak berdosa, itu sudah pasti dosa lah. Ya, masuk neraka bukan surga. Baik, artinya harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Terima kasih Bang Yos sudah berkenan bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih Mas Ridwan juga sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.